sejak dini pada anak-anak, tentunya hal itu akan berdampak di dalam banyak hal, di dalam perjalanan kehidupan anak-anak untuk bertumbuh dari anak-anak menuju remaja, remaja menuju dewasa, dan seterusnya, teman-teman. Seperti yang di awal tadi, karena awal dari tercetusnya program Akanisa itu berawal dari pesisir Kenjeran yang ada di pelosok Surabaya ya teman-teman. Jadi tadi di awal itu tersaji teman-teman bahwa kota Surabaya itu baru saja meraih penghargaan kota layak anak utama untuk ketujuh kalinya di tahun 2025. Jadi di tahun ini. Bahkan sejak di tahun 2024 Kota Surabaya sebenarnya juga telah menjadi kota pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi UNICEF Child Friendly City. Namun, di balik banyaknya kabar-kabar baik, begitu ya teman-teman, pujian-pujian yang didapatkan oleh Kota Surabaya, di balik gelar itu faktanya berbeda teman-teman. Karena apa? Karena Komnas PA Kota Surabaya mencatat bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah atau kota dengan kasus perundungan tertinggi di Jawa Timur, yang mana angka ini terhitung dari setiap tahunnya, teman-teman. Nah, bahkan dari Komnas PA Kota Surabaya itu mencatat di mana kenaikannya tuh hingga 20% teman-teman di dalam satu tahun terakhir begitu. Nah, hal inilah menjadi desakan dan juga dorongan simpati empati kami untuk segera persoalan ini itu menjadi hal urgent yang harus ditemukan solusi atau bagaimana nih penanganannya, bagaimana pencegahannya biar tidak semakin memparak atau memperburuk dari kondisi yang ada begitu teman-teman. Nah, mungkin bisa next slide Kak Mala. Slide sebelumnya Kak Mala yang dari Prof. Iya, betul. Nah, teman-teman, bukan hanya berhenti di data dan juga fakta yang sudah ada ya, teman-teman, tapi hal ini juga diperkuatkan dari adanya cetusan atau kutipan. Iya, silakan, Kak. Oke, tidak jadi resen ya. Tadi ada yang sempat resen. Oke, kutipan atau cuplikan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Prof. Abdul Mukti, di mana beliau berkata bahwa kekerasan dan bullying membunuh keceriaan anak-anak, di mana tugas kita semua adalah memastikan mereka tumbuh optimal dengan penuh keceriaan, bukan ketakutan. Nah, dari sinilah teman-teman, di mana terbukti bahwa Indonesia sendiri itu sedang kondisi yang terdesak, terutama mengenai tentang perundungan ya, di mana situasi ini menjadi tantangan serius yang seharusnya menjadi fokus atau masalah yang urgensinya harus segera ditangani, begitu teman-teman. Bahkan dari Kementerian Pendidikan pun juga mencatat bahwa peningkatannya kasus perundungan itu mencerminkan masih lemahnya kompetensi sosial, emosional, dan etika. Nah, dari sini dapat kita tangkap bersama ya teman-teman bahwa kenapa perundungan pada anak-anak itu kok masih banyak terjadi ya salah satu alasannya karena memang dari karakter anti perundungan itu sendiri belum tertanamkan dari anak sejak ini, tapi di sisi lain juga ada bagaimana kompetensi sosial, emosional, dan etika pada anak itu belum tertanamkan sejak dini. Karena biasanya kebanyakan orang tua anaknya sejak dini sudah disekolahkan dari sejak dini atau mungkin dititipkan kepada orang keluarga atau orang terdekatnya gitu karena orang tuanya harus bekerja atau lain sebagainya sehingga dari sisi orang tua pun akan cukup sulit atau belum bisa sepenuhnya mengontrol bagaimana sih perkembangan mulai dari karakter, mulai dari kompetensi sosial, emosional dan juga etika yang harusnya tertanam pada anak-anak sejak dini begitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman karena di sini daerah waktu Indonesia Barat ya, WIB lagi adzan Isya ya teman-teman. Mungkin kita tunggu sebentar ya biar adzannya selesai terlebih dahulu nanti kita lanjut. Begitu ya teman-teman. Lampu kamarku.
Oke, teman-teman. Oke, Hain kembali lagi nih, teman-teman. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke, bisa langsung next slide, Kak Mala? Oke, oke. Nah, itu tadi, teman-teman, berdasarkan data dan fakta yang ada, akhirnya kami membuktikan teman-teman di lapangannya tuh bagaimana. Hingga akhirnya kami bertemu di mana tempat pengabdian kami yang ada di pesisir Kanjiran. Di situ banyak sekali laporan dari pihak binaan atau fasilitator yang melaporkan bahwa anak-anak di sana itu kerap melakukan perundungan ketika proses pembelajaran berlangsung. Di mana mereka di pesisir Kanjiran itu setiap Sabtu sore itu kayak ada kegiatan volunteer di mana di sana terlaksana kegiatan belajar bersama teman-teman. Jadi kayak belajar hal sederhana seperti membaca, menulis, menggambar, mewarnai, begitu teman-teman. Karena sasarannya di sana tuh mereka-mereka anak yang masih di bawah umur 6 sampai 12 tahunan, teman-teman. Jadi masih kisaran anak SD lah. Nah, dari situlah eh, ketika fasilitator dan binaan itu sudah berusaha untuk menegur, kemudian juga memberi edukasi, bahkan juga sudah memberi nasihat atau memediasi ketika ada anak-anak yang saling membuli, kemudian saling olok-olokan, saling mengejek, bahkan ada yang sampai di titik saling memukul satu sama lain. Nah, di situ kejadian itu hanya berhenti setelah dinasihati atau dikasih mediasi gitu satu sama lain. Tapi setelah hal itu atau hari itu, momen atau peristiwa itu terjadi, maka esoknya akan terulang kembali. Dari situlah para fasilitator di dalam proses pembelajaran di pesisir Kanjaran itu mengeluhkan teman-teman, sehingga akhirnya berkoordinasi dengan kami sampai di mana kami dari tim Arkanesa mengusunglah teman-teman yang namanya program Social Emotional Ethical Learning, di mana kami mengadaptasinya dari teori grand teori besar yang dikembangkan dari Emory University gitu teman-teman. Nah, kami tidak hanya berhenti di sini saja, tapi kami juga mengkolaborasikan dengan budaya wayang krucil tadi teman-teman. Kalau misal kenapa Kak awal mulanya, kenapa kok bisa wayang krucil gitu? Kenapa kok budaya Kak? Karena mengingat di era saat ini ya teman-teman, banyak sekali anak-anak yang sudah sejak dini di usia kecil ya, bahkan belum di usia SD gitu, masih TK, banyak sekali anak-anak sama orang tuanya pengguna TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Bahkan di titik di mana mereka tidak mengenal apa itu budaya-budaya lokal gitu, apa itu wayang dengan karakternya apa dan lain sebagainya. Dari situlah yang akhirnya menginisiasi kami, teman-teman. Nah, bukan hanya karena itu aja, tapi juga karena kami mendukung dari program pemerintah Asta Citanya Bapak Presiden kita ya, teman-teman. Di mana di situ kan dari mohon maaf bukan apa namanya dari Asta Cita pemerintah itu di poin bagian budaya dan juga di SDGs poin 4 dan 5 di mana di situ kan terkait dengan pendidikan, terkait dengan hak dan juga kesetaraan di setiap anak dan perempuan dan juga di bagian budaya. Nah, dari situlah kami terdorong akhirnya oke, kita kombinasikan nih antara social emotional ethical learning, pendidikan karakter anti perundungan dengan kolaborasi budaya yang fokusnya ke arah budaya wayang krucil yang sudah diadaptasi menjadi wayang krucil Arkanesa. Begitu, teman-teman. Nah, bisa next slide, Kak Mala? Oke, nah di sini di mana wayang kerucil yang sudah kami adaptasi itu kan menjadi wayang kerucil Arkanesa ya teman-teman. Nah di situ ada 4 tokoh utama dan juga ada 6 tokoh penunjang teman-teman. Dan di sini kami juga membuat tokoh wayang di mana sebagai uh, penunjuk ikonik dari asal daerah sasaran kami ya teman-teman, di mana kan di pesisir Kanjaran ada di Surabaya, sehingga kami juga membuat wayang yang dari ikonik eh, Surabaya gitu ya, ada Sura dan Baya gitu ya. Nah, di sini ada 4 karakter utama kami, itu ada Latih, ada Arka, ada Nesa, ada Maura, di mana setiap masing-masingnya itu ada karakter utamanya teman-teman. Kayak misal di wayang-wayang Jawa itu kan ada ikoniknya di mana masing-masing nama tokoh itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, sama halnya seperti itu teman-teman. Jadi di wayang-wayang Krucil Arkanesa ini juga memiliki ikonik karakter
karakter di setiap tokonya berbeda-beda. Seperti Arka itu dia memiliki sifat sombong, teman-teman. Kemudian Nesa itu sifat ramahnya. Jadi kami tuh memasangkan di mana itu keterbalikan satu sama lain gitu, teman-teman. Ada Nesa dengan sifat ramahnya, juga Latih dengan sifat Latih dengan sifat pemalunya dan juga Maura dengan sifat pemberaninya. Sehingga kayak ada yang bagian protagonis, ada yang bagian antagonis begitu, teman-teman. Nah, nanti emang bagaimana Kak cara penggunaannya dari wayang Krucil Arkanesa ini nantinya tuh untuk apa? Jadi, di wayang Krucil Arkanesa ini nantinya itu akan sebagai pengantar sebelum pembelajaran dimulai, teman-teman. Jadi Arkanesa nantinya tuh akan ada banyak sekali misi-misi yang harus dilalui sesuai dengan silabus dari pembelajaran yang telah kami buat, teman-teman. Jadi ada 8 program unggulan utama kami, ada 8 misi yang harus dilalui, harus diikuti oleh anak-anak, di mana setiap misinya sebelum misi itu berjalan, mereka akan diantarkan atau dibawakan, dibuka dengan menggunakan cerita petualangan Arkanesa yang dilengkapi dengan adanya penggunaan dari wayang Krucil Arkanesa ini, teman-teman. Kemudian next slide, Kak Mala. Oke, nah tujuan program dari kami itu tadi kan sudah sempat Hein singgung ya teman-teman, ada sosial, emosional, ethical learning berfokus kami. Nah tentunya kami berfokus pada 3 aspek di mana tadi juga sudah sempat disinggung di awal di bagian latar belakang, di mana dari Kementerian Pendidikan juga bahwa pentingnya adanya kompetensi sosial, emosional, dan etika pada anak-anak sehingga kami berfokus pada 3 hal utama di dalam penerapan program ini, yaitu ada awareness, bagaimana anak-anak itu sadar dengan dirinya, bagaimana sadar dengan lingkungannya, peka dengan orang-orang sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu ada compassion, welas asihnya anak-anak dengan dirinya sendiri, dengan orang-orang terdekatnya, juga bagaimana keterlibatan anak-anak di lingkungan sosial mereka, di lingkungan pertemanan mereka, yaitu engagementnya anak-anak itu bagaimana. Kemudian next slide, Kak Mala. Nah, di mana di dalam perealisasian program Arkanesa ini ada 3 tahapan utama ya teman-teman, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Di mana persiapan inilah langkah awal ketika kami mendapatkan laporan dari para binaan dan fasilitator yang ada di sana. Kemudian kami menindaklanjuti teman-teman. Kami mengambil data mulai dari wawancara, observasi, dan juga FGD bersama anak-anak sehingga benar-benar kita mengetahui bahwa oh benar-benar anak-anak ini kurangnya dari aspek ini-ininya dan inilah yang perlu ditingkatkan. Begitu teman-teman. Kemudian ada pelaksanaan inilah yang tadi seperti yang disinggung ada 8 misi utama yang harus dilalui, yang harus dilewati, yang harus diikuti oleh anak-anak. Dan kemudian ada part di mana evaluasi atau monitoring, di mana evaluasi dan monitoring ini adalah pemantauan bagaimana nih kira-kira setelah anak-anak mengikuti dari 8 program itu, apakah anak-anak itu sikap sifatnya tuh berbeda atau masih sama aja? Apakah ada peningkatan dari sisi awareness, compassion, dan juga engagement-nya? Atau anak-anak masih dengan perilaku perundungnya, masih dia sering bertengkar dengan temannya, masih sering mengejek, masih sering mukul, atau lain sebagainya. Next slide, Kamala. Oke, next slide lagi, Kak Mala. Next slide lagi. Next slide. Oke, teman-teman. Nah, dari sinilah 8 misi yang tadinya sempat Hein singgung, kita akan bedah satu-satu, teman-teman. Kira-kira apa sih misi yang harus dilalui, yang dilewati anak-anak satu demi satu itu? Next slide. Yang pertama adalah misi Arka Jiwa, teman-teman. Di mana sebelum pelaksanaan Arka Jiwa ini, nanti anak-anak akan dibacakan cerita petualangan Arkanesa edisi 1 dengan menggunakan wayang krucil Arkanesa tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian dari cerita itu akan diantarkan masuk di kegiatan ini, teman-teman. Kegiatannya apa? Di bagian Arka Jiwa ini, kegiatannya adalah anak-anak itu diminta untuk menuliskan mimpi atau cita-cita mereka di pohon asa, teman-teman. Jadi fasilitator itu membuat pohon, bentuk pohon yang besar gitu. Nah, kemudian nanti anak-anak diberi sticky note di mana anak-anak diminta untuk mengisi mereka tuh nanti besarnya pengen jadi apa gitu. Cita-citanya tuh pengen jadi apa. Nah, dari situ nanti anak-anak akan menempelkan secara bersama-sama di pohon asa tersebut gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Di bagian misi Arka Jiwa ini tujuannya yaitu untuk melatih awareness. Dengan anak-anak mengetahui cita-cita anak-anak, nanti besarnya ia ingin jadi apa, mimpinya apa, itu akan menunjang anak-anak sadar bahwa
oh dirinya tuh potensinya tuh arahnya ke sini, begitu teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada Arkabaya. Next slide. Di mana Arkabaya ini dirancang tujuannya yaitu untuk menumbuhkan empati dan juga kesadaran sosial, teman-teman. Di mana di bagian misi ini anak-anak itu akan dikasih studi case sederhana ya, teman-teman, karena sasarannya kan anak-anak umur 6 sampai 12 tahun ya. Nah, dari situ anak-anak akan dikasih studi case sederhana dan anak-anak akan diminta untuk menyelesaikannya. Nah, ketika anak-anak berhasil memberi solusi yang mungkin tidak sepenuhnya eh, benar atau kayak 100% sesuai dengan ekspektasi kita yang 100% gitu ya teman-teman. Itu enggak apa-apa, nanti kita akan bimbing atau arah kayak baiknya begini, begini gitu. Jadi dari pikiran dari anak-anak itu akan dibantu untuk disempurnakan dengan bimbingan dari para fasilitator. Nah, ketika anak-anak berhasil menyelesaikan atau menemukan solusi dari persoalan yang kita berikan, maka anak-anak akan mendapatkan reward berupa stiker bintang. Yang mana hal ini akan mendorong anak-anak untuk oke, aku pengen nih dapat bintang sehingga anak-anak tuh kayak antusias banget gitu untuk mengikuti atau menyelesaikan menemukan solusi dari studi case yang kita berikan begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada misi Arkadaya. Di mana misi Arkadaya ini tujuannya yaitu untuk mengekspresikan kasih sayang yang dirasakan anak-anak kepada diri sendiri mereka. Jadi di dalam misi ini anak-anak itu akan dikasih kayak semacam kertunesa gitu ya teman-teman. Kertunesa itu isinya kayak sebuah kolom-kolom yang sudah tersedia di mana ada kolom di mana anak-anak tuh harus mengisikan kira-kira apa sih yang telah mereka dapati, apa ya sih yang telah mereka pelajari, juga bahkan di mana kebaikan atau perilaku baik apa sih yang telah mereka lakukan dalam rentan waktu sekian gitu. Nah, dari situlah juga ditunjang adanya kolom di mana anak-anak tuh bisa memilih dari banyaknya stiker emosi pilihan kayak kondisi anak-anak pada saat itu tuh lagi sedih, senang atau apa gitu. Sehingga hal itu melatih anak-anak tuh bisa mengekspresikan dirinya. Oh, aku tuh dalam kondisi ini gitu. Oh, aku hari ini lagi senang, oh, aku hari ini lagi sedih dan lain sebagainya. Kemudian ada misi Arka Rasa, teman-teman. Di mana misi Arka Rasa ini anak-anak tuh akan menyelesaikan permainan secara bersama-sama ya, teman-teman, secara kompetitif satu sama lain bersama-sama itu melalui permainan Mononesa. Nah, Mononesa itu apa sih, Kak? Jadi Mononesa itu adalah adaptasi, kolaborasi dari permainan ular tangga dan juga monopoli yang di dalamnya dimasukkan internalisasi nilai-nilai dari awareness, compassion, dan juga engagement tadi, teman-teman. Jadi di dalam permainan itu kan tetap kompetitif, namun juga di situ anak-anak tuh akan saling mengerti dan paham bagaimana cara simpati empati mereka gitu. Seperti kayak ketika ada anak-anak yang sudah sampai di titik finish duluan, ya maka mereka akan saling support gitu, saling mendukung satu sama lain, bukan saling mengejek kayak ya aku udah duluan, kamu belum dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Kemudian ada misi Arka Tresna. Nah, misi Arka Tresna itu di mana anak-anak tuh diajak untuk menuliskan surat cinta kepada orang tua, di mana hal ini sebagai penunjang agar anak-anak tuh bukan hanya bisa mengekspresikan rasa kasih sayangnya kepada dirinya sendiri, tapi juga dengan orang-orang terdekatnya, itu terutama sosok orang tuanya ya teman-teman. Karena kan kebanyakan, apalagi di era sekarang tuh banyak orang tua yang em, anaknya sudah ditinggal kerja sejak kecil gitu, sehingga kedekatan atau eh, hubungannya dengan anak tuh kadang cukup kurang dekat gitu. Nah, hal ini juga bisa menunjang di mana anak-anak tuh bisa makin dekat dengan sosok orang tuanya begitu. Kemudian selanjutnya ada misi Arkanca, di mana misi Arkanca ini nantinya anak-anak itu akan dikasih tantangan-tantangan di mana setiap posnya itu ada hal-hal yang harus diselesaikan oleh anak-anak dan ini dikerjakannya secara tim. Sehingga anak-anak itu secara tidak langsung akan mengetahui bagaimana sih caranya bersosial, bagaimana sih caranya bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman satu timnya. Kemudian juga ada misi Arka Wulang, di mana misi Arka Wulang ini bertujuan untuk menguatkan karakter antar perundungan, di mana bukan hanya kepada anak kami mengajarkannya, tapi juga dengan kepada orang tuanya, teman-teman. Jadi, ketika orang tuanya aware dan juga anaknya juga sudah ngerti, maka akan jauh lebih menjadi perpaduan yang sempurna, begitu ya, teman-teman. Tapi jika orang tuanya aja tidak aware, hanya dari anaknya aja yang difasilitasi untuk ditunjang, diberi pengertian, bagaimana sih sikap dan sifat yang seharusnya yang baik boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, nantinya tuh akan cukup sulit gitu karena di lingkungan rumahnya tidak disupport gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu ada panggung budaya, yaitu di mana anak-anak itu nantinya akan dapat mengenali potensi diri mereka sekalipun menumbuhkan teladan anti perundungan. Jadi nantinya di sini tuh
bagi anak-anak yang telah berhasil melalui pertemuan dari misi satu, mulai dari Arka Jiwa, sampai dengan yang terakhir yaitu di panggung budaya, nantinya anak-anak itu akan mendapatkan gelar Garda Anti Perundungan, begitu teman-teman. Dengan harapan apa? Dengan adanya itu, teman-teman akan adik-adik itu akan merasa kayak, oke, oh aku sudah berada di titik fase saat ini, di fase dimana aku menjadi bagian dari Garda Anti Perundungan itu, sehingga aku akan memberi contoh kepada temanku ketika aku melihat ada temanku yang diejek atau apa, maka aku harus menolongnya, aku harus menegurnya, dan lain sebagainya. Sehingga bukan hanya berhenti di situ saja ya teman-teman, tapi juga menunjang setelah kegiatan atau misi-misi itu selesai, juga anak-anak tuh tetap merasa bahwa ada ikatan kayak, oh iya ya, aku ini bagian dari ini loh, begitu. Kemudian sebenarnya dari banyaknya misi Arkanesa itu tadi, mulai dari Arka Jiwa sampai Panggung Budaya, apa sih produk unggulan yang telah tercipta dari adanya program Arkanesa? Itu ada beberapa teman-teman, yaitu yang pertama ada buku cerita Petualangan Arkanesa, ada wayang kerucil Arkanesa, kemudian juga ada silabus pembelajaran. Jadi di dalam program Arkanesa itu bukan hanya program yang terlaksana atau terrealisasi tanpa adanya ukuran yang jelas begitu ya teman-teman, ada standar pri dan posnya yang jelas, melainkan kita tuh sudah jelas karena kami ada silabus pembelajaran yang dapat dibuat kami sebagai acuan. Selain itu juga ada modul pendidikan karakter anti perundungan, karena tadi kan dari fasilitator atau dari kakak-kakak binaan sebelum adanya program Arkanesa itu kan mengeluhkan ya teman-teman bahwa hanya dengan teguran, nasihat dan lain sebagainya itu tidak bisa menangani atau bisa menjadi solusi yang benar-benar efektif, dan mereka tuh mengeluhkan bahwa kami belum ada nih kira-kira pembelajaran yang bagaimana, sehingga dari situlah kami bukan hanya dari silabus aja tapi juga ada modul yang bisa digunakan sebagai acuan, terutama fasilitator dan juga kakak binaan untuk bisa menanamkan karakter anti perundungan kepada anak-anak sejak dini gitu. Next slide. Nah, dari panjangnya perjalanan program Akanesa ya, teman-teman, disinilah banyak sekali hal-hal yang sudah kita bisa lihat hasil dari manfaat yang telah terrealisasi, yaitu mulai dari tertanamnya karakter anti perundungan pada anak-anak, karena memang anak-anak setelah melalui dari misi-misi pertama sampai misi terakhir itu tadi, anak-anak benar-benar mengalami peningkatan dan sikap sifat yang jauh lebih baik, karena anak-anak sudah kerap kali jarang mengejek satu sama lain, bahkan memukul sudah tidak ada, mereka lebih sering bagaimana belajar bareng, bermain bareng, dan lain sebagainya. Kemudian juga meningkatnya awareness, compassion, dan juga engagement pada anak-anak, karena memang buktinya perilaku perundungannya sudah semakin menurun, bahkan di akhir kami sudah tidak menemui anak-anak itu saling mengejek dan lain sebagainya. Selain itu juga terbentuknya panduan pembelajaran pendidikan karakter anti perundungan, itu tadi ada silabus, ada juga modul yang bisa dijadikan acuan, dan juga terbentuknya inovasi media pembelajaran berbasis budaya lokal wayang kerucil, di mana ikonik produk unggulan kita yaitu ada wayang kerucil Arkanesa, dan juga media dari seluruh program Arkanesa itu dapat digunakan secara berulang serta dapat diadaptasi untuk keberlanjutan program. Jadi, misal nanti dari teman-teman forum anak Makassar ini ya, ingin mengadaptasi, ingin mengkombinasikan nih, ingin mengkolaborasikan dari program Arkanesa dengan program forum anak Makassar yang sudah berjalan, itu bisa banget teman-teman. Karena nantinya seluruh bahan ataupun media itu bisa diakses secara digital teman-teman. Jadi nanti kami sudah sediakan, nah dari teman-teman tinggal melakukan cetak aja dan bisa menginternalisasikan, dikombinasikan dengan kegiatan teman-teman dari yang sebelumnya memang sudah ada di Forum Anak Makassar, ditambahkan nih dari beberapa program yang ada di program Arkanesa. Begitu teman-teman. Next slide. Untuk Nah, mungkin ini ada Arkanesa, sedikit testimoni ya teman-teman terima kasih banyak dari kakak atas binaan yang ada di sana. ilmunya dan juga semua ilmunya yang sudah diberikan kepada adik-adik binaan kami. Terima kasih banyak juga sudah berkenan untuk berkolaborasi dengan kami. Bahwa perubahan terhadap Kampung Malangi sendiri ya, dari yang terkenal di luar itu sebagai kampung yang sedikit ke arah yang tidak baik, ingin menjadi yang lebih baik. Saya berharapnya kalau bisa lanjut dan ingin lebih berkembang lagi. Mengenai belajar ini sangat meningkatkan untuk anak-anak. Mungkin lebih ke depannya hari tambah ditingkatkan lagi. Haris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya berkomunikasi silaturahmi dengan teman-teman mahasiswa. Ini sangat luar biasa, menyentuh banget untuk bagaimana kita merubah karakter anak
dan akhirnya alhamdulillah membentuk karakter anak-anak Jawa Timur, khususnya Surabaya. Kembali mereka ceria, bahagia dengan karakter sendiri, bisa bermain dengan teman-temannya tanpa ada perundungan, tanpa ada hal-hal yang negatif yang tentunya akan menumbuh kembangkan mereka kembali untuk bersemangat bersekolah. Oke, baik teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman di mana ada sedikit testimoni ya dari program Makanesa yang sudah terrealisasi dari sosok orang tua, bahkan juga kami disupport dan didukung dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, teman-teman. Nah, akhir kata dari kami bahwa setiap anak itu berhak atas masa depan yang aman dan penuh harapan untuk masa depan yang gemilang. Mungkin itu sih teman-teman pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Mahla. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Hayin atas pemaparan yang luar biasa. Boleh nih teman-teman buat kasih reaction nih buat Kak Hayin. Wah, keren banget tadi. Terima kasih Kak Hayin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik. Oke. Oke, teman-teman kita masuk ke sesi berikutnya. Selanjutnya adalah kita akan ada sesi diskusi. Jadi teman-teman silakan yang ingin bertanya atau yang ingin kasih masukan, kritik, dan saran boleh banget teman-teman. Silakan ya teman-teman bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat gitu. Oke, silakan teman-teman. Gimana nih teman-teman? Ada yang ingin teman-teman tanyakan kah? Oke, mungkin karena tadi ya Kak Adel ya. Oh ya Kak Adel, silakan Kak Adel. Oke Kak, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya Kak, kan tadi itu ada banyak yang dibuat sama kakak-kakak, mulai dari pohon harapan, studi kasus, terus mengisi kartu dengan stiker emosi, terus sudah itu menyelesaikan misi dengan permainan mononesa, menuliskan surat cinta ke orang tua, penjelajahan 4 pos, mengedukasi orang tua sampai menampilkan bakat. Kan pasti ada anak-anak itu yang merasa bosan, terus sudah itu bagaimana sih cara kakak-kakak itu betul-betul anak-anak itu mengimplementasikan apa yang telah kakak-kakak ajarkan. Karena kan biasa kalau di kami tuh adik-adik itu satu kali mendengarkan, setelah itu bakal kembali lagi. Ataupun kalau misal kita kembali lagi, mereka sudah bosan. Nah, bagaimana sih cara kakak untuk bisa mengatasi hal tersebut? Terima kasih Kak Adel atas pertanyaan yang luar biasa. Silakan dari Kak Hani atau Kak Kalisa atau Kak Tegar yang bisa menyampaikan jawabannya. Oke, mungkin dari teman-teman mau teman-teman dulu kah? Ada Tegar, ada Halisa, atau belum nih? Oke, Oke, izin ya, silakan Tegar. ya izin ya kakak-kakak dan teman-teman semua. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Adel. Jadi sebelumnya, tadi kan Kak Adel bertanya gimana sih cara mempertahankan konsentrasi ya, maksudnya kayak fokus anak-anak ke kita ya, begitu ya, benar ya, ya. Jadi sebelumnya saya seorang mahasiswa dari pendidikan seni rupa. Jadi kita seperti yang kita tawarkan yaitu privilege kita itu adalah wayang yang dimana wayang itu sendiri itu menjadi media kita dalam pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran itu dimulai ada cerita yang saya bawakan ke anak-anak gitu. Jadi setiap program kan ada 8 program ya. Dari 8 program itu ada 8 cerita yang itu nanti fokus mereka tuh ke kita gitu. Jadi ibaratnya kalau di kelas kita guru tuh mengajar ya, mengajar memerintahkan siswanya gitu ya. Nah, kalau di tempat itu kita tuh instruksinya menggunakan wayang itu sendiri. Jadi ceritanya itu udah sekaligus menginstruksikan apa yang hari ini kita lakukan. Jadi
ada tujuan hari ini ngapain nih, terus targetnya ngapain nih. Nah, mereka tuh mengerti, paham, menggunakan bahasa anak-anak dari cerita tersebut, cerita Arkanisa, wayang Arkanisa tersebut. Jadi ya seperti itu, fokus mereka bisa, anak-anak fokus ke kita itu karena mereka tertarik menggunakan media yang kita bawakan. Seperti itu, Kak Adel. Mungkin dari Kalisa, Kak Hayin, sama Kamala mau menambahkan. Ya, boleh aku izin menambahkan ya, Kak Tegar. Jadi, ketika kita program itu berlangsung, sambil menceritakan kisah-kisah wayang, kita juga mengajak anak-anak untuk interaktif, gitu, Kak. Jadi, anak-anak itu kita arahkan untuk, misalkan kita kasih pertanyaan, setelah mendengarkan cerita wayang tadi, bisakah kamu simpulkan apa pesan yang didapatkan? Karena di setiap program itu kita selalu mengaitkannya dengan aspek-aspek dari social, emotional, ethical learning tadi. Jadi adik-adik itu kita bimbing supaya paham apa pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau misalkan mereka bilang, Kak, mungkin aku masih belum paham begini. Nah, artinya kita jelaskan kembali dan adik-adik itu bisa mengerti gitu. Jadi kita banyak interaktif begitu Kak. Kita juga selipkan seperti ice breaking gitu. Mungkin Kak Hayin, Kak Mahla, terima kasih. Oke, mungkin sudah cukup nih. Tadi udah dari Kak Tegar dan juga Kak Halisa. Oke, luar biasa sekali. Jadi selain dari cerita wayang, kemudian bentuk wayangnya itu sendiri, ada ice breaking, kemudian kita juga berusaha untuk interaktif dengan anak gitu ya, biar anak itu nggak bosan. Gitu Kak Adel kurang lebih jawaban dari kami, bagaimana caranya agar kami itu bisa membuat anak itu tertarik untuk belajar dan tidak bosan gitu. Ya, ada tanggapan dari Kak Adel? Sudah cukup dan keren sekali kakak-kakak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Adel. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain, apakah ada? Mungkin saya akan bertanya kali ya sama Kak Adeline Kasuba. Ya, silakan. Oh, ada nih yang raise hand. Tapi nanti ya setelah Kak Adeline. Oke, silakan Kak Adeline. Oke. Kak Adeline, adakah yang mau disampaikan? Atau Kak Saran, kritik, atau pertanyaan untuk kami? Enggak, Kak. Oke, siap Kak Adeline. Oke, selanjutnya tadi ada yang raise hand. Silakan bisa raise hand lagi, Kak. Oh ya, Kak Ashila Zulaika. Ya, silakan, Kak. Sebelumnya, tapi Kak, apa suaranya terdengar? Iya, sudah terdengar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Kak. Perkenalkan nama saya Sila Sulaika dari SMA Negeri 5 Makassar. Saya izin bertanya kepada kakak-kakak, bagaimana tantangan kakak-kakak solusinya untuk menghadapi anak-anak yang tidak mau terbuka di dalam program kerja kakak. Dan yang kedua, selama ini dalam melakukan program kerja, terutama yang pertama yaitu melalui wayang kulit, apakah ada kendala yang dihadapi oleh kakak-kakak? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Kak Ashila. Pertanyaan yang luar biasa sekali nih. Oke, dari Kak Arkanesa. Ayo, silakan siapa yang mau menjawabnya? Oke, mungkin saya juga ingin ini ya, ingin speak up terkait dengan saya sebagai tim Arkanesa gitu. Oke, tadi pertanyaan yang pertama ya Kak, gimana caranya kalau misalkan anak-anak itu dia nggak mau terbuka gitu dalam forum. Ya, jujur ketika di lapangan memang ada anak-anak yang dia nggak mau buat terbuka, nggak mau interaktif dengan anak-anak yang lain gitu ya. Nah, cara yang kami lakukan adalah yang pertama, tetap jangan dipaksa.
istilahnya kayak ketika kita memaksa anak-anak, tentunya mereka malah jadi apa ya, bisa marah atau bisa hal lainnya gitu lah ya. Mereka bisa nangis atau seperti apa ya, responnya mereka gitu. Nah, ketika anak itu tidak mau terbuka, kayak diem gitu, kami coba pendekatan secara one by one gitu. Jadi kayak satu fasilitator itu mendekati anak itu. Jadi ditanya, ada masalah apa? Kenapa gitu? Kenapa nggak mau gabung gitu? Nah, ketika nanti mereka udah apa ya namanya menceritakan kenapa sih nggak mau gabung gitu, oh karena dia nakal atau gimana gitu. Nah, baru tuh kita kasih pengertian, oh enggak kok, dia tuh nggak nakal, kita belajar bersama di sini, ayo bareng-bareng gitu. Jadi kita yang harus apa ya, pendekatan secara emosional gitu. Tidak dipaksa atau tidak disuruh untuk ngapain-ngapain gitu, tapi kita ya lebih ke itu aja, terbuka gitu. Kemudian yang kedua tadi ya, terkait dengan tantangannya nih. Tantangan di wayang krucil ya, ketika penyampaian. Nah, tentu ini menjadi tantangan kami adalah bagaimana caranya agar kami itu bisa menyampaikan pesan yang ingin kami sampaikan dengan wayang krucil itu. Nah, ini agak tricky sih. Jadi, bagaimana kita itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, cerita-cerita yang sederhana, agar anak-anak itu bisa paham gitu. Itu yang menjadi tantangan bagi kami sih. Tapi alhamdulillah sejauh ini anak-anak itu bisa memahami cerita atau apa yang kami sampaikan. Gitu, Kak Sheila. Dari kakak Arkanesa yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Kalisa, Hayin, Tegar? Sudah, Ya, insya Allah dadanya sudah terwakili. Oke, sudah cukup ya, Kak ya? Oke, oke, terima silakan kasih. lanjut. Ya, dari Kak Alisha, Kak Ashila tadi, apakah ada yang ingin disampaikan tanggapannya? Sudah cukup, Kak. Sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Sheila. Baik, teman-teman, eh, biar kita nggak malam-malam ya, teman-teman kita tadi sudah melakukan diseminasi program, udah kami menyampaikan materinya dan teman-teman tadi sangat interaktif ya, teman-teman sangat antusias untuk mendengarkan, kemudian bertanya juga. Nah, sekarang nih, tadi selama diseminasi program, kami ingin tahu nih teman-teman kesan dan pesan yang ingin disampaikan untuk kami, Arkanesa, atau teman-teman ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk Forum Anak Makassar ke depannya. Seperti itu. Ya, ini saya ngacak aja ya. Atau ada yang mau ingin mengajukan diri untuk menyampaikan kesan dan pesannya? Mungkin dari Kak Rehana. Silakan Kak Rehana bisa menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti diseminasi program ini. Hmm, Mungkin baik, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Perkenalkan, nama saya Rehana Randi, bisa dipanggil Rehana. Saya dari SMK Kesehatan Pratidana Makassar. Coba apa tadi meminta pendapat ya, Kak? Pesan dan pesannya Kak, selama mengikuti diseminasi ini. Ya, mungkin untuk Forum Anak Makassar bisa menerapkan kalau semisal berkegiatan ke depannya bisa mempraktekkan eh, mempraktekkan cara ke Arne forum Arne Arkanesa Kak. Arkanesa dengan cara eh, menyangkutkan juga budaya-budaya Makassar. Mungkin itu saja, Kak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rehana. Terima kasih banyak atas pesan dan pesannya. Semoga ya betul sekali ya harapan dari Kak Rehana. Semoga dari Forum Anak Makassar ke depannya itu bisa menerapkan program-program yang sudah kami sampaikan tadi gitu agar bisa dikolaborasikan begitu. Oke, selanjutnya dari Kak Ilda Latifa. Silakan Kak Ilda. Ya, baik Kak, terima kasih banyak pesan dan kesan saya. Semoga
kita bisa implementasikan sesuai dengan budaya kami yang ada di Makassar. Ya, itu Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Hilda. Terima kasih banyak ya sudah memberikan kesan dan pesannya. Ya, baik semoga amin ya kedepannya bisa menerapkan program-program kami juga gitu. Selanjutnya ada nih dari Kak Alia. Silakan Kak Alia. Halo Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Alia Rafla Ramli dari Mandua Kota Makassar. Oke, untuk kesannya itu sungguh Zoom kali ini sangat berkesan sekali karena di malam hari ini saya bisa mendapatkan banyak pelajaran, tentu juga motivasi untuk saya dan juga forum anak Makassar saat ini. Bagaimana kita cara menghadapi bullying lewat budaya kita, yaitu wayang kulit. Tentunya kita mendapatkan banyak pelajaran. Dan pesan saya, kakak-kakak Arkanesa tetap semangat untuk terus menginspirasi banyak orang menyalurkan program seperti ini karena ini jarang loh kita bisa ketahui bersama-sama. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak Kak Arkanesa. Oke, terima kasih banyak Kak Alia atas kesan dan pesannya. Amin. Mohon doanya ya teman-teman, semoga tim Arkanesa juga bisa merawat niat ini dengan baik. Kemudian juga kami bisa lolos ke tahap final di Timnas. Nanti kita bisa bertemu di Makassar gitu. Amin. Mohon doanya ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kaniswah nih. Silakan Kaniswah. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar Kak? Terdengar dengan baik. Baik Kak, perkenalkan nama saya Niswa Arika Kalila, saya dari SMP Negeri 12 Makassar. Kesan dan pesan saya setelah mengikuti diseminasi program ini adalah saya merasa lebih mengerti mengenai tujuan dan juga program-programnya. Selain itu saya harap keterlibatan siswa-siswi atau anak-anak bisa tetap berlanjut walaupun program ini sudah berakhir. Terima kasih kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Niswa. Keren sekali ya teman-teman semuanya. Tadi di Forum Anak Makassar sudah menyampaikan banyak harapan dan banyak niat baik untuk kedepannya tuh bisa lebih bermanfaat lagi buat anak-anak melalui program-program keren selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin dari Kak Arkanisa nih. Oh, ada lagi nih Kak Azahra. Sebentar ya Kak Arkanisa, kita ke Kak Azahra dulu nih. Silakan Kak Azahra. Perkenalkan, nama saya Zahra Zamzamalan Rajisman dan saya kerap dipanggil dengan panggilan Zahra. Kesan saya itu saya sangat terkesan dengan kolaborasi antara Arkanesa ini dengan FAM dalam diseminasi sini. Materi yang disajikan oleh pemateri itu sangat up to date, Kak, terutama pada sesi perundungan. Dan antusiasme para pemateri itu membuat suasana menjadi produktif dan inspiratif. Kalau pesan saya itu Kak, saya berharap kolaborasi Arkanesa dan FAM ini dapat dilanjutkan di masa yang mendatang. Dan saran saya juga mohon disediakan panduan implementasi teknis yang lebih detail dan lebih spesifik Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zahra. Terima kasih ya atas pesan dan kesannya. Baik, jadi tadi ya Kak Zahra ada pesan nih buat kami bahwa perlu disediakan panduan secara lebih detailnya begitu ya. Baik untuk panduannya nanti akan kami serahkan ya lewat ketua umum dari Forum Anak Makassar begitu. Baik teman-teman, terima kasih banyak tadi dari Forum Anak Makassar yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Oke, silakan dari Kak siapa nih Kak Kalisa dulu. Silakan Kak Kalisa untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Baik, terima kasih Kak Mala. Pesan dan kesan dari saya, tentunya saya berterima kasih kepada Forum Anak Makassar yang sudah sangat antusias mendengarkan dan tentunya ingin mengimplementasi bekerja sama bersama kita untuk terus melanjutkan, memberikan kontribusi dalam kasus perundungan ini. Gitu. Jadi saya harap semoga ke depannya kita masih bisa terus
berhubungan baik, dan kami mohon doanya kepada teman-teman FAM supaya kita bisa bertemu nanti di Makassar ketika masuk final nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Kalisha. Oke, baik dari Kak Hayin sama Kak Tegar nih ada yang ingin Ya, disampaikan Kak? izin menambahkan ya, saya sebelumnya berterima kasih kepada teman-teman semua, terutama ke teman-teman dari Makassar. Saya sangat berterima kasih. Tadi juga sempat bilang ini ya, kolaborasi terus juga mengangkat budaya Makassar ya. Saya kepikiran kita nanti bisa lanjut nih untuk keberlanjutan, nanti bisa saya untuk next project kita bisa bikin wayang versi anak-anak yang dari Makassar tuh keren banget. Karena Arkanisa sendiri kan memang karakternya, culture-nya dari Surabaya, dari Madura, Jawa gitu. Ada karakter Sura sama Baya. Nanti kita bisa nih bikin karakter lagi di Makassar. Kan Makassar kan ikonnya kan ayam ini ya, ayam jantan dari timur ya, Sultan Hasanuddin itu ya. Kita nanti bisa kolaborasi di situ, kita bikin wayangnya di situ. Jadi ada ikonnya nih untuk Makassar itu sendiri. Itu bisa next project bareng ya. Siap. Mungkin Oke, itu dari iya. aku. Oke, terima kasih Kak Tegar atas pesan-pesannya. Keren sekali nih. Kita bisa membentuk kolaborasi ya. Kita bisa mengkolaborasikan budaya dari Surabaya dan Makassar gitu. Bisa menjadi media pembelajaran yang keren dan luar biasa. Wah, keren sekali nih. Oke, selanjutnya dari Kak Hayin. Ada yang ingin disampaikan Kak Hayin? Oke, sebenarnya terima kasih Kamala atas kesempatannya. Oke, teman-teman, ini mungkin sedikit closing ya dari Hain. Terima kasih teman-teman Forum Anak Makassar yang luar biasa atas kesempatan dan juga kolaborasi yang sudah berkenan dan mau untuk bisa bertemu gitu ya, meskipun secara virtual. Bismillah nanti ketika kita ke Makassar, kita mampir nih ke Forum Anak Makassar gitu ya teman-teman. Dan nanti ketika berbagai bahan yang dari program Arkanesa diberikan gitu ya, diberikan melalui Ketua Umum Forum Anak Makassar, harapannya bukan hanya sekedar eh, punya gitu ya, cuma dimiliki tapi juga bisa diinternalisasikan, dikolaborasikan, dikombinasikan dengan berbagai program Forum Anak Makassar karena kami yakin bahwa sebenarnya program Forum Anak Makassar yang sudah ada itu sudah luar biasa seperti yang tadi sempat disampaikan sama Kak Adel itu kan clusternya sudah begitu banyak ya, cakupannya juga luas dari berbagai aspek. Namun ketika bisa dikombinasikan akan menjadi sesuatu hal yang jauh lebih luar biasa juga karena kebermanfaatannya juga akan mencakup dalam banyak hal dan banyak aspek lagi tentunya. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman dan semoga terus bisa menjalin hubungan baik dan kolaborasi hingga seterusnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hayin atas kesan-kesannya. Terima kasih, Kak. Oke, nah mungkin dari saya ini terakhir nih. Dari saya kesan dan pesannya sangat luar biasa sekali, keren sekali dan saya tuh apa di luar ekspektasi gitu ya. Yang tadi dari Kak Adel itu sekitar 40-an sekian pengurus gitu yang sudah disampaikan. Ternyata ini lebih banyak gitu, 60-an, keren sekali teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sesi diseminasi program ini dan saya harap besar harapan saya itu bisa bertemu langsung gitu ya sama Kak Adel sama teman-teman yang lain di Makassar nanti. Begitu. Oke, teman-teman. eh nah, silakan ya teman-teman. Ini di kolom chat itu ada presensi. Silakan dan kami mohon bantuannya untuk teman-teman Gak bisa. mengisi ya, mengisi presensi yang sudah kami sampaikan tadi di kolom chatnya. Silakan teman-teman bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, baik. Baik teman-teman, untuk sesi pesan dan kesannya sudah cukup ya teman-teman. Semoga pertemuan diseminasi kita ini menjadi hal sesuatu yang baik, berkah bagi kita semua dan bisa berkesan selalu di hati Arkanesa dan di hati FAM begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak sekali ya, banyak-banyak terima kasih untuk FAM yang sudah hadir. Nah, selanjutnya kita akan dokumentasi terlebih dahulu nih teman-teman agar em, apa program kita ini apa kolaborasi di diseminasi program ini kita bisa terdokumentasi dengan baik menjadi kenangan yang tidak terlupakan begitu. Oke, silakan teman-teman bisa on cam ya teman-teman yang jaringannya baik, stabil, yang tidak sedang ada halangan kegiatan, silakan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu.
Oke, baik. Oke. Ya, akan saya pandu ya untuk sesi dokumentasinya dan mohon kesediaannya teman-teman bisa seperti ini teman-teman. Ini adalah apa namanya icon dari logo Arkanesa. Silakan teman-teman bisa seperti ini ya. Oke. Oke, sesi foto akan dimulai dari 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman-teman bisa gaya bebas, gaya pom ada? Pom seperti apa? Kalau farm sendiri tuh Kak, kita punya slogan. Jadi Ya. kalau misal saya sendiri bilang Forum Anak Makassar, kakak-kakak mungkin bisa ikut bersama teman-teman. Jadi kayaknya begini, Sombere, Sombere itu artinya ramah, terus itu smart, pintar, Gamara. Gamara itu artinya keren Kak. Oke, siap. Oke, baik Kak. Sa- Izin Iya, ya. izin saya video juga ya Kak. Oke, Oke, siap. tunggu dulu Kak. Ya, mungkin bisa latihan dulu nih, Kak. Tadi, Oh ya. Oke, kita Sombere. latihan terlebih dahulu ya Kak. Kalau saya bilang Forum Anak Makassar, kakak-kakak bisa ikut. Sombere, Smart, Smart. Gamara. Gambar. Oke, oke Kak. Oke, baik. Kita sama-sama Kak. Forum Anak Makassar, Sombere. Sombere, Smart, Smart. Smart, Gamara. Gamara. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak dan teman-teman. Oke, terima kasih sekali Kak Adel dan teman-teman semuanya. Nah, kami juga nih dari Arkanisa ya ada slogannya juga nih Kak. Ya, boleh nih biar memantik semangat teman-teman ya. Jadi ketika kami nanti eh, apa namanya mengatakan Arkanisa, nanti teman-teman bisa bangkitkan asa, wujudkan cita-cita. Begitu, bangkitkan asa, wujudkan cita-cita. Gitu ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Arkanesa, bangkitkan Bangkitkan asa, asa, wujudkan wujudkan Cita-cita. 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 Oke, terima kasih banyak semuanya. Oke, silakan ya teman-teman bisa mengisi presensi tadi. Terima kasih banyak untuk hari ini atas kesediaannya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjalin kerjasama dan kolaborasi sampai nanti gitu ya, sampai kita ya istilahnya kita berbuat baik kita untuk kebermanfaatan yang lebih luas begitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Mahla Zaini sebagai moderator yang sudah memandu sesi kali ini. Meminta maaf jika selama memandu ini banyak kurangnya, banyak salahnya gitu ya teman-teman. Kami dari tim Arkanisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama tadi mengurus diseminasi program sampai pelaksanaan saat ini banyak kurangnya gitu ya teman-teman. Oke, semoga kami bisa menjadi media yang baik, bisa menjadi uluran tangan yang baik gitu ya untuk anak-anak dimanapun di Surabaya, di Makassar, dan di seluruh Indonesia begitu. Akhir kata dari saya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa teman-teman nanti di Makassar ya. Makasih banyak, Kak. Ya, Makasih banyak, semangat ya, Kak. semangat. Makasih banyak, Banyak Kak. Kak. Terima kasih, Kakak. Terima kasih Terima Kak, kasih mohon maaf bila Kakak. ada salah-salah. Keren banget sih, Pam. Keren-keren. Semangat ya tadi yang lagi ada kegiatan apa, Kak? Yang open recruitment ya tadi ya. Rekrutmen iya Kak. Oke, Terima kasih semoga Kak. dilancarkan. Iya, semangat.